Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita akan membahas wasit kontroversial Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman itu ditunjuk langsung AFC untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Presiden AFC merupakan orang yang berasal dari Kerajaan Bahrain. Lalu adakah kaitannya dengan laga timnas Indonesia di Bahrain National kemarin? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Dalam pertandingan yang berlangsung di Bahrain National Stadium beberapa waktu lalu itu, timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain sama kuat 2-2. Pasca laga tersebut berakhir, pertandingan seru Indonesia melawan Bahrain menyisakan sejumlah kontroversi. Laga penuh kontroversi ini mencuat setelah wasit asal Oman Ahmed Alkaf dianggap tidak fair ketika memimpin laga. Kepemimpinan wasit Ahmed dianggap merugikan timnas Indonesia yang sudah tampil cukup baik di pertandingan ini. Puncak keputusan wasit Ahmed yang menuai kontroversi tentu saja saat memberikan injury time di babak kedua. Sang pengadil lapangan saat itu memberikan tambahan waktu 6 menit. Namun waktu sudah berjalanan lebih dari 6 menit, tapi ternyata wasit yang memimpin laga tak kunjung meniupkan peluit panjang. Alhasil kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna setelah pemain Bahrain Marho On bisa membobol gawang timnas Indonesia di menit 99. Dengan kata lain, waktu ini sebenarnya sudah melebihi dari tambahan waktu yang diberikan wasit. Setelah melihat dari cuplikan replay, gol Marho On ternyata berbau offside usai menerima umpan dari rekannya dari sepak pojok. Wasit Ahmed Alkaf pun membuat fans timnas Indonesia geram karena tidak melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Setelah gol itu terjadi, wasit yang memimpin laga pun langsung meniup peluit akhir. Skor 2-2 menjadi hasil akhir di laga ini. Pasca pertandingan usai, publik tanah air berbondong-bondong mencari identitas sang wasit yang telah merugikan timnas Indonesia. Bahkan setelah laga berakhir beberapa jam, akun Instagram pribadinya mendapat serangan habis-habisan fans timnas hingga saat ini dikabarkan hilang. Setelah ditelusuri lebih lanjut, wasit Ahmed Alkaf yang ditunjuk langsung dari AFC ini ternyata memiliki kedekatan dengan Bahrain. Dengan kata lain, negara Oman dan Bahrain merupakan negara yang masih satu rumpun. Sejak awal memang sudah muncul kecurigaan soal penunjukan wasit asal Oman untuk memimpin laga Bahrain melawan Indonesia. Dari penunjukan itu saja kecurigaan itu sudah semakin jelas ya football fans. Ternyata Oman dan Bahrain berada di bawah satu badan sepak bola yang sama, yaitu West Asian Football Federation atau WAFF. Tentu ada kekhawatiran wasit bakal membuat keputusan yang bias. Meski begitu, Indonesia tidak bisa berbuat banyak sebelum pertandingan. AFC hanya melarang penunjukan wasit dari negara-negara yang berada satu grup, jadi secara teknis penunjukan wasit Alkaf tidak melanggar peraturan dan hukum. Plot twistnya adalah Presiden AFC ternyata berasal dari Kerajaan Bahrain. Dia adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang sudah menjabat lebih dari 1 dekade. Dia sudah menjabat cukup lama sebagai Presiden AFC, yaitu mulai 2 Mei 2013 sampai sekarang. Itu artinya dia sudah menduduki 11 tahun lebih kursi sepak bola nomor 1 di Asia. Meski tidak pantas melayangkan tudingan tanpa bukti, namun faktor-faktor tadi tentu saja bisa menjadi salah satu penyebab aroma-aroma ketidakadilan di laga timnas Indonesia melawan Bahrain.
Dengan bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur yang artinya hasil akhir tentu tidak akan bisa diubah. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari kandang Bahrain dan kini harus fokus mengejar kemenangan di laga berikutnya. Mas Hilgers dan kolega saat ini sudah berada di Cina untuk melakoni laga berikutnya melawan Cina di Qingdao. Rekam jejak Ahmed Alkaf. Wasit Alkaf sejatinya bukanlah wasit sembarangan. Ia merupakan wasit yang sudah terdaftar di FIFA sejak 2010. Wasit berusia 41 tahun ini melakoni debut sebagai wasit sejak 2008 di Liga Oman tahun 2008. Sejak itu ia membangun reputasinya sebagai salah satu wasit yang dikenal royal dalam memberikan kartu kepada pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, ia sudah memimpin sekitar 115 pertandingan. Total 346 kartu kuning ia berikan dan 10 kartu merah dari jumlah pertandingan tersebut. Namun begitu, rekam jejak Alkaf ternyata memang akrab dengan kontroversi. Ia pernah memimpin laga Al Nassr versus Al Ain pada leg kedua perempat final Liga Champions Asia 2024 dengan mengeluarkan 10 kartu. Rinciannya 9 kartu kuning dan 1 kartu merah keluar dari saku Ahmed Alkaf. Wakil ASEAN Thailand juga pernah jadi korban Alkaf di Piala Asia U23 2020 saat melawan Arab Saudi. Ia memberikan hadiah penalti untuk Arab Saudi usai melihat VAR yang jadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini membuat Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima klasemen Grup C dengan menorehkan 3 poin dari 3 pertandingan. Ini merupakan hasil seri ketiga Maarten Paes dan kawan-kawan di grup ini. Meski belum menelan kekalahan, Timnas Indonesia berada 1 strip dari peringkat terbawah Cina yang tak kunjung bisa mendulang poin. Di laga ketiga, Cina menelan kekalahan dari tuan rumah Australia 1-3. Hasil ini membuat negeri Kanguru menempati peringkat 2 klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Di laga lainnya, Timnas Jepang tanpa hambatan berarti saat bertandang ke markas Arab Saudi. Bermain di King Abdullah Negeri Matahari Terbit mampu menumbangkan skuad asuhan Roberto Mancini dengan skor 0-2 tanpa balas. Hasil ini membuat Timnas Jepang masih kokoh di peringkat pertama Grup C dengan poin sempurna 9. Nah, football fans, itu tadi adalah gambaran singkat mengenai peta pertarungan di Grup C dan rekam jejak wasit kontroversi Ahmed Alkaf. Kalau menurut pendapat kamu bagaimana nih football fans? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komen dan share video ini kalau kamu suka agar channel ini bisa terus berkembang.